Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai adik-adik, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Nah, itu adalah jargon kita sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini. Karena walaupun kita saat ini menjalani pembelajaran dari rumah, kita harus tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena belajar itu bisa dari mana saja dan tidak harus di sekolah. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa dulu ya. Karena segala sesuatu harus kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Baiklah adik-adik, kemarin kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Nah, gimana? Mudah kan belajar teks prosedur? Hari ini kita juga akan belajar mengenai teks yang hampir mirip dengan teks prosedur yang kemarin adik-adik pelajari. Tetapi bedanya, teks ini menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian dari fenomena alam ataupun sosial. Nah, teks apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Nah adik-adik, pernahkah kalian mendengar atau membaca mengenai peristiwa atau suatu kejadian di lingkungan sekitar kalian? Nah, fenomena atau peristiwa tersebut dapat berupa fenomena alam dan sosial. Fenomena alam seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Ataupun fenomena sosial seperti demonstrasi massa, kemiskinan yang semakin merajalela, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ya hubungan teks eksplanasi dengan fenomena alam dan sosial? Nah, lalu apa sih kaitannya fenomena-fenomena tersebut dengan teks eksplanasi ini? Jawabannya ada di video berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan apa hubungannya fenomena alam dan sosial tadi dengan teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, sudah jelas bahwa teks eksplanasi ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana fenomena alam dan sosial itu terjadi di sekitar kita. Nah, struktur eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum menjelaskan apa yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Maksudnya, penjelasan umum ini nanti isinya adalah gambaran secara umum mengenai apa yang akan kita bicarakan. Misalnya kita akan membicarakan tentang fenomena alam. Fenomena alam contohnya itu banjir. Nah, di pernyataan umum ini isinya tentang gambaran secara umum apa itu banjir, atau misalnya yang kedua fenomena alam gempa bumi.
sini isinya tentang apa itu pengertian dari gempa bumi tersebut. Nah, struktur teks eksplanasi yang kedua adalah urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat itu menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks eksplanasi. Nah, di sini adalah pokok dan inti dari teks eksplanasi itu. Karena isinya itu menjelaskan tentang proses terjadinya atau urutan dan sebab akibat suatu peristiwa itu dapat terjadi. Misalnya dalam fenomena banjir, fenomena alam banjir. Nah, dalam struktur urutan sebab akibat ini kita akan tahu mengapa banjir itu dapat terjadi dan bagaimana proses kejadian dari fenomena banjir tersebut. Struktur teks eksplanasi yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, dalam struktur interpretasi atau kesimpulan ini adalah penegasan ulang kembali dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Misalnya, tadi sudah dijelaskan dalam urutan sebab akibat bagaimana terjadinya banjir. Nah, dalam kesimpulan ini dijelaskan, ditegaskan lagi bahwa banjir itu terjadi akibat luapan sungai yang tidak bisa menampung banyaknya air hujan pada saat itu. Tapi interpretasi ini tidak wajib ada dalam teks eksplanasi. Jadi boleh menggunakan interpretasi ataupun boleh juga tidak menggunakan struktur interpretasi atau kesimpulan ini. Nah, sekarang adik-adik sudah paham belum tentang struktur teks eksplanasi yang tadi saya jelaskan? Jika adik-adik sudah paham, coba baca dan amati teks eksplanasi berikut ini ya. Setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Nah, jadi kenapa teks gempa bumi tadi itu termasuk ke dalam teks eksplanasi? Karena pada teks tersebut itu terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum. Selain itu juga terdapat bagian-bagian yang merupakan rangkaian penjelas sebab akibat dan kesimpulan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ciri dari teks eksplanasi. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik menemukan suatu teks yang berciri seperti teks eksplanasi, yaitu terdapat pernyataan umum, urutan sebab akibat dan kesimpulan, itu tergolong ke dalam teks eksplanasi ya. Jadi adik-adik
tidak salah untuk mengidentifikasi strukturnya. Karena tadi kita juga sudah belajar struktur teks eksplanasi ya di awal pembelajaran. Nah, sekarang coba kita identifikasi ya, mana saja paragraf yang menunjukkan struktur dari teks eksplanasi, yaitu tadi ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Berawal dari yang pertama, yaitu pernyataan umum. Dalam teks gempa bumi tadi, pernyataan umum itu terletak pada paragraf pertama. Karena pernyataan umum di sini itu menjelaskan tentang pengertian gempa bumi dan menjelaskan di mana gempa bumi itu dapat terjadi. Jadi di sini terbukti ya bahwa pernyataan umum itu hanya menjelaskan gambaran secara umum mengenai fenomena alam atau sosial yang sedang dibicarakan. Jadi dalam teks tadi itu kan membicarakan tentang gempa bumi ya, dan pernyataan umumnya pun mengangkat pengertian dari gempa bumi dan di mana gempa bumi itu dapat terjadi. Nah, lalu lanjut ke struktur yang kedua, yaitu penjelasan sebab akibat atau urutan kejadian. Nah, dalam teks gempa bumi, urutan sebab akibat dapat ditemukan di paragraf kedua dan ketiga. Dalam paragraf ini menjelaskan penyebab gempa bumi itu dikarenakan adanya dua kemungkinan, yaitu adanya gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Dan di situ juga dijelaskan bahwa gempa tektonik itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng, dan gempa vulkanik itu terjadi akibat letusan gunung berapi. Nah, di situ juga dijelaskan dampak yang terjadi akibat letusan gunung berapi dan juga pergeseran lempeng ya, itu mengakibatkan goncangan yang sangat besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan serta bisa memakan korban jiwa juga. Jadi di sini juga terbukti bahwa urutan sebab akibat itu isinya itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, bagaimana peristiwa fenomena yang dibicarakan itu bisa terjadi dan mengapa peristiwa fenomena itu dapat terjadi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu struktur yang terakhir itu adalah interpretasi atau kesimpulan. Dalam teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi ini sudah diketahui bahwa kesimpulan terdapat di paragraf keempat karena isinya itu berisi penegasan kembali yang ada di pernyataan umum dan juga di urutan sebab akibat. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini adalah bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks non-fiksi karena berisi fakta-fakta mengenai suatu fenomena. Dan fenomena-fenomena itu dapat berupa fenomena alam dan juga fenomena sosial. Lalu struktur yang ada pada teks eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan juga yang ketiga ada interpretasi ataupun kesimpulan. Nah, tadi juga adik-adik sudah belajar menentukan ya bagaimana struktur dari teks eksplanasi pada teks yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu teks gempa bumi. Kemudian untuk selanjutnya adik-adik bisa belajar menentukan dan mencari tahu fakta-fakta apa saja yang ada pada teks yang akan nanti saya berikan, dan juga identifikasi struktur-struktur teks eksplanasinya ya. Lalu nanti akan dikumpulkan di Google Classroom dengan deadline pengumpulan nanti akan saya beritahu di Google Classroom juga. Nah, bagaimana adik-adik penjelasan tadi? Apakah mudah dipahami? Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ingin berpesan kepada adik-adik agar adik-adik harus selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun tempatnya. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.